teman-teman, perkenalkan nama saya Malviro. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih HPLC itu. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah suatu alat teknologi kimia modern yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang berada dalam suatu sampel. Dengan metode pemisahan komponen-komponen berdasarkan interaksi antara komponen-komponen dalam sampel yang dibawa oleh fase gerak ke dalam fase diam yang berada dalam kolom. Pemisahan dilakukan dengan penyuntikan sejumlah kecil volume cairan sampel ke dalam kolom atau fase diam yang terdapat dalam tabung yang berisi partikel berpori, di mana masing-masing komponen dalam sampel bergerak sepanjang kolom dibawa oleh campuran pelarut tertentu yang disebut fase gerak. Fungsi-fungsi HPLC. HPLC berfungsi sebagai analisis obat-obatan, analisis polimer sintetik, analisis polutan dalam analisis lingkungan, penentuan obat dalam matriks biologis, isolasi produk berharga, pemurnian produk dan pengendalian kualitas produk industri dan bahan kimia. Pemisahan dan pemurnian biopolimer seperti enzim atau asam nukleat pemurnian air, kromatografi penukar anion karbohidrat dan oligosakarida pH tinggi. Prinsip kerja HPLC. Secara sederhana, prinsip kerja HPLC adalah dengan memberikan tekanan tinggi pada sampel cairan atau bentuk sampel lainnya yang telah dilarutkan. Tekanan tinggi ini didapat dari pompa dengan spesifikasi yang mantap. Sampel akan diinjeksi bersamaan dengan solvent melewati kolom, kemudian dapat ditangkap oleh UV vis detector. Tipe-tipe HPLC. 1. Fase normal. Pengepakan kolom bersifat polar, misalnya silika, dan fase geraknya nonpolar. 2. Fase terbalik. Pengepakan kolom bersifat nonpolar, misalnya C10. Fase geraknya adalah pelarut yang dapat larut dalam air, misalnya metanol. 3. Pertukaran ion. Pengepakan kolom berisi gugus ionik dan fase geraknya adalah penyangga. Ini digunakan untuk memisahkan anion dan kation. 4. Pengecualian ukuran. Molekul berdifusi ke dalam pori-pori media berpori dan dipisahkan menurut ukuran relatifnya terhadap ukuran pori. Molekul besar terelusi terlebih dahulu dan molekul kecilnya terelusi belakangan. Kelebihan dan kekurangan HPLC. Kelebihannya yaitu kerja lebih mudah dengan automasi di prosedur analisis dan pengolahan data. Volume sampel kecil dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya, mampu memisahkan molekul-molekul sari suatu campuran dengan daya pisah tinggi, merupakan metode analitis cepat, peka, akurat, tepat, reproduksibel, reparatif, dapat digunakan untuk sampel organik dan anorganik, bersifat volatil dan non-volatil, stabil, dan tidak stabil secara thermal. Pemilihan fase gerak dan fase diamnya luas, dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan analisis. Kolom dapat digunakan kembali, waktu analisis cukup singkat, dapat digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. Kekurangannya yaitu larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu, hanya bias digunakan untuk asam organik, harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien teluri. Harganya mahal, sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Fungsi bagian masing-masing komponen diantaranya adalah 1. Gradient controller atau solvent reservoir. Fungsinya untuk menampung fase gerak yang akan dialirkan ke dalam kolom dengan bantuan pompa. Syarat fase gerak yang digunakan harus dimilipor dan didegas. 2. Pompa. Fungsinya untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom. 3. Sampel introduction atau injektor. Fungsinya sebagai tempat memasukkan cuplikan atau sampel dengan bantuan siringe. 4. Kolom. Merupakan jantung dari sistem HPLC karena di dalam kolomlah terjadi pemisahan komponen-komponen cuplikan. 5. Detektor. Fungsinya untuk mendeteksi komponen-komponen cuplikan hasil pemisahan kolom. 6. Data output. Fungsinya untuk menampilkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah cara penggunaan alat. 1. Perhatikan pipa atau selang outlet yang sudah terletak pada penampung dengan benar. 2. Fokus ke software yang ada di komputer. 3. Perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. 4. Lakukan setting metode pada software. 5. Operasikan alat untuk mendapatkan baseline yang stabil. 6. Pastikan tidak terdapat
dipisahkan dan dielusi dari kolom pada 2,85 menit atau waktu retensi. Setiap kali sampel baru yang kebetulan mengandung akrilamida disuntikan ke dalam sistem LC dalam kondisi yang sama. Puncaknya akan terjadi pada 2,85 menit. Untuk troubleshootingnya yaitu 1. Masalah fase mobile, 2. Masalah pompa, 3. Masalah injektor atau injeksi, 4. Masalah detektor. Hal-hal yang perlu dikalibrasi yaitu 1. Pembuatan fase gerak, 2. Pembuatan larutan standar, 3. Optimasi alat HPLC, 4. Penentuan laju air, 5. Penentuan akurasi injektor, 6. Pengukuran waktu retensi dan luas area,